Namaku Ken Animas Habiba. Biasanya dipanggil Nimas, Nemes, Nim, atau Nem. Dan aku dari kelas 12B. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan menceritakan sesuatu kepada kalian. Bukan memberitahu kepada kalian sesuatu. Jadi please siapkan telinga kalian untuk mendengarkan yapinganku ini. Oke. Kalian tahu kan guys, kalau di Indonesia ini tuh banyak banget novelis terkenal. Salah satunya yaitu novelis Bang Terelie. Oh yes. Aku mau bahas salah satu buku dari beliau. Utamanya buku dari series Bumi. Tahu kan series Bumi? Yang tokoh utamanya itu Raib, Ali, sama Sally itu loh. Tapi kali ini aku bukan bahas tentang buku Bumi, Bulan, Matahari, atau Bintangnya. Jadi untuk kali ini aku bakalan bahas buku Ceros dan Batozar. Lah, kenapa kok Ceros dan Batozar? Kenapa kok nggak yang Bumi? Kenapa kok nggak yang Bulan? Kenapa kok nggak yang Matahari? Shh. Karena menurutku ini tuh buku yang paling menarik guys. Dan juga ini paling terbaru yang aku baca sih. Jadi untuk di Ceros dan Batozar ini kan buku dari Bang Tere diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018. Ini udah lama sih, tapi aku baru baca kemarin banget. Dan buku ini tuh berjumlah sekitar 376 sampai 380 halaman. Lanjut, jadi untuk buku ini tuh cirinya ini tuh petualangan, lalu ada fantasi dan juga persahabatan. Di sini di highlight tentang persahabatan 3 teman itu, yaitu Raib, Ali, dan juga Sally. Kalian tahu gak sih apa bedanya buku Ceros dan Batozar ini sama buku-buku sebelumnya dari series yang sama? Jadi aku kasih tahu ya guys. Di buku Ceros dan Batozar ini ada 2 cerita yang berbeda dalam satu buku, yaitu cerita Ceros dan juga cerita Batozar. Aku bakalan ceritain secara singkat tentang cerita Ceros dulu ya. Untuk cerita Ceros ini awal mulanya Raib, Ali, sama Sally ini tuh lagi istilahnya karya wisata lah ya. Dan karya wisatanya ini ke situs warisan dunia. Jadi mereka perginya itu sama teman-teman sekolahnya dan juga sama guru sejarah mereka yaitu Bu Ati. Dan ketika berkunjung ini, Ali tuh merasa bosan karena Ali kan pinter ya. Jadi itu kayak dia sudah tahu lah ini sejarahnya gimana. Karena dia merasa bosan, dia mengeluarkan alat dari dunia paralel, dimana alat itu tuh bisa mendeteksi kekuatan besar. Dan kebetulan saat itu tuh alat itu bisa mendeteksi kekuatan berskala 10. Tapi ini tuh ada di bumi, dimana ini tuh termasuk hal yang sangat janggal gitu ya. Kenapa kok ada di bumi? Dan karena Ali ini kepoan ya orangnya, dia tuh rasa keingintahuannya sangat tinggi. Dia tuh pingin mendeteksi, pingin tahu banget ini tuh apa, kekuatannya itu dari mana. Dan gara-gara itu pada akhirnya dia mengajak Raib dan juga Sally buat menelusuri kekuatan ini tuh datangnya dari mana, isinya apa. Dan pada akhirnya pun Raib sama Sally ini mau gak mau harus ikut sama Ali guys, daripada Ali kenapa-napa. Jadi mereka memutuskan bertiga aja lah kesana, kalau ada kenapa-napa ya udah barengan gitu. Sebelum berangkat itu Ali dengan bantuan Ili tuh udah mencoba mencari kekuatan berskala 10 ini datangnya dari mana. Dan ternyata kekuatan ini tuh berasalnya dari bawah laut. Bayangin, dari bawah laut, secara otomatis mereka harus naik Ili terus menyelam ke bawah laut. Setelah menyelam di laut itu mereka masuk ke lorong. Mereka terus jalan gitu, dan sepanjang perjalanan itu mereka dapat tantangan-tantangan gitu loh. Ada aja gitu halangannya. Sebelum akhirnya mereka berakhir di sebuah dataran, dimana tiba-tiba ada 2 badak yang nyerang Ili, kapsul mereka. Dan karena kalau misalnya mereka terus-terusan nyerang Ili kan bisa rusak. Nanti kalau misalnya Ili rusak, mereka gak bisa balik dong. Pada akhirnya mereka harus bertarung.
Raib, Sally, sama Ali pun keluar buat ngelawan badak-badak itu semalaman penuh. Bayangin, semalaman penuh guys, apa nggak capek banget itu. Tapi untungnya waktu mereka udah di batas kekuatan mereka, pagi kan datang. Habis itu badaknya itu hilang. Dan tiba-tiba ada dua pemuda, ini pemuda kembar gitu. Diketahui namanya itu Ngelanggeran sama Ngelanggeran gitu kan. Dan dari situ mereka ngobrol-ngobrol. Ngelanggeran sama Ngelanggeran ini menemani, istilahnya menemani lah ya, menemani Raib, Ali sama Sally selama berada di situ. Dan dataran ini ternyata namanya Borobudur. Dan karena mereka bingung, ternyata nggak bisa langsung keluar, akhirnya mereka terjebak di situ berhari-hari sambil memikirin solusi gimana caranya keluar nih. Dan selama berhari-hari itu bersama si Ngelanggeran sama Ngelanggeram, mereka bisa tahu banyak kisah dan misteri-misteri dari berbagai dunia paralel yang belum mereka ketahui. Oke, next move on ke cerita berikutnya, yaitu cerita Batozar. Jadi Batozar ini adalah nama dari seorang penjahat atau buronan dari klan Bulan gitu ya. Ceritanya ada buronan dari klan Bulan bernama Batozar ini ternyata lagi kabur. Kaburnya tuh pakai prototipe kapsul yang mirip sama Ili dan lagi dikembangin lagi sama klan Bulan. Dia tuh kabur dan kaburnya tuh ke bumi. Dan Miss Helena memberitahukan hal itu kepada Ali, Raib, dan juga Sally. Dan sekali lagi, Ali ini kan anaknya kepoan banget. Dan dia tuh gak bisa diem. Pada akhirnya, dia tuh ngajak Raib sama Sally buat pergi nyari si Batozar. Padahal udah dilarang Miss Helena ya, tapi tetap ngeyel. Pada akhirnya juga Raib, Ali, sama Sally ini mencoba mencari si Batozar dan ternyata ketemu. Mereka tahu di mana tempat persembunyian si Batozar sang penjagal ini. Dan dari situlah petualangan mereka bersama si Batozar dimulai. Terus guys, oh my god, ini tuh di bagian akhir bukunya ada special part gitu ya, special story, dimana itu menceritakan kesehariannya Raib, Ali, sama Sally setelah kejadian-kejadian yang menimpa mereka gitu kan. Ya kayak mereka menjalani hidup mereka sebagai siswa normal, sebagai remaja normal. Dan di sini tuh lucu banget guys, oh my god. Ternyata di cerita ini tuh ada rumins tipis-tipis yang kalau misalnya kalian baca tuh bakal gemas banget. Dan gongnya ternyata di sini tuh dikasihin kalau misalnya Ali tuh suka sama si Raib. Dan itu si Sally yang tahu itu tuh kayak greget sama iseng gitu loh. Aku juga sih, aku yang baca juga greget sama iseng sih. Pokoknya gemes deh guys, oh my god. Kalian pasti penasaran ya kenapa aku baca buku ini. Kalau nggak penasaran, tetap aku kasih tahu sih. Jadi guys, di buku ini tuh sama kayak buku-buku sebelumnya, temanya kan fantasi. Fantasinya ini pasti menarik lah ya bagi remaja, apalagi kayak aku yang masih berimajinasinya masih tinggi banget gitu, masih suka berimajinasi. Habis itu latar ceritanya ini kan di dunia paralel gitu ya, kayak nggak terlintas di otak itu kalau misalnya di bawah laut ada satu dataran lain dunia paralel. Apalagi teknologinya itu kayak misalnya si Ili itu kan nggak ada ya di dunia nyata, dan itu sangat menarik untuk dibayangkan. Paham kan maksudku? Oke, next. Bahasa yang dipakai di sini tuh menurutku padat, tapi padatnya itu bukan yang bikin pusing dan juga bikin nggak bisa dimengerti. Padatnya itu masih bisa dimengerti dan juga ini bisa menambah kosakata kalian dalam berbahasa Indonesia. Selain itu guys, buku ini tuh juga nyinggung unsur Indonesia gitu loh. Salah satunya yang tadi aku sebutin di Ceros, perihal Borobudur. Nama tempat Borobudur itu mirip apa coba? Iya betul, mirip Candi Borobudur. Dan ini menurutku keren. Ini keren sih. Kayak Bang Terry mencoba menyelipkan unsur-unsur Indonesia ke dalam karyanya. Novel ini benar-benar menggambarkan arti persahabatan yang sesungguhnya gitu loh guys. Kalau misalnya dia celaka,
aku juga harus celaka. Kalau misalnya dia gak bisa balik, aku juga gak bisa balik. Kalau dia pergi, aku juga harus pergi. Semuanya harus dilakukan secara bersama-sama, dimana persahabatan mereka ini kuat banget. Jadi sangat menggambarkan persahabatan yang ideal. Hal ini tuh terbukti waktu si Raib sama Sally itu memutuskan untuk menemani Ali buat menuntaskan rasa keingintahuannya. Jadi selama mereka bareng-bareng itu, mereka bakalan lebih tenang lah, seperti itu. Selain itu, konfliknya di sini juga bagus guys. Walaupun ini cuma spin off ya atau selingan gitu. Tapi ya walau begitu pasti ada kekurangannya ya guys ya. Dan kekurangan yang aku temuin itu perihal plot ceritanya, yang menurutku di beberapa titik itu bisa ketebak gitu lah ya kalau misalnya kalian baca secara rinci. Di bagian Ceros itu plot yang bisa ketebak perihal identitas Ngelanggeran sama Ngelanggeram. Karena waktu kalau misalnya kalian baca rinci itu ya, di situ tuh itu sempat ada hint dikit tentang identitas asli Ngelanggeran sama Ngelanggeram. Jadi kalau misalnya kalian baca secara teliti, itu kalian bakalan mikir, oh ternyata plotnya seperti ini, ternyata si Ngelanggeran sama Ngelanggeram ini seperti ini. Selain itu kalau yang di bagian Batuzar, konfliknya juga ada satu spot yang bisa ketebak gitu. Waktu bagian Raib berusaha keras buat nyobain melatih kekuatannya. Di sini tuh kalau misalnya kalian sering baca buku-buku gitu, kalian bisa tahu kapan Raib bakalan bisa, karena biasanya konflik seperti ini tuh sering terjadi. Aku mau curhat guys. Jadi sebelum aku baca novel ini tuh aku sempat bingung, haruskah aku baca Ceros dan Batozar baru ke Komet, atau aku langsung baca Komet? Karena di beberapa platform teman-teman itu ada yang bilang gitu kalau misalnya Ceros dan Batozar ini bisa di skip aja lah, langsung ke Komet. Tapi kata beberapa teman-teman lain itu bilang, ih jangan, ini tuh konfliknya nanti muncul lagi tahu gitu. Dan aku tuh bingung aku harus baca atau enggak. Aku bingung aku harus beli bukunya Ceros dan Batozar dulu baru Komet atau enggak. Dan untungnya buku Ceros dan Batozar ini ada di perpustakaan sekolahku, jadi aku gak perlu beli. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk membaca ini. Dan ternyata setelah aku baca buku ini dan aku baca sinopsis buku selanjutnya yaitu buku Komet, ternyata bener guys, tokohnya di sini tuh nanti bakalan keluar di buku-buku berikutnya. Dan aku sangat merasa bersyukur karena aku memutuskan untuk membaca buku Ceros dan Batozar ini. Jadi kesimpulannya tuh kalian harus tetap baca buku Ceros dan Batozar ini walaupun ini dibilang cuman selingan gitu ya guys, biar kalian tuh lebih paham dan lebih menyatu gitu tentang plotnya. Oke, jadi seperti itu guys. Terima kasih sudah mau mendengarkan yapinganku perihal Ceros dan Batozar ini. Tapi satu hal yang pasti dan aku tekankan, kalian sekali baca buku Bumi ini, kalian pasti bakalan ketagihan sampai seri-seri berikutnya. Kalau misalnya gak ketagihan, telepon aku, oke? Nanti aku ceritakan ke kalian, aku dongengin kalian sampai ketagihan. Oke guys, sekian dari aku. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Dadah semuanya.